Shalom, Bina Iman kali ini saya kasih tema hidup adalah anugerah. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 12 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema utama kitab Pengkhotbah adalah kesia-siaan. Bahwa segala sesuatu di dunia ini sia-sia saja. Kata sia-sia berasal dari bahasa Ibrani Hebel, yang dapat berarti sesuatu yang tidak substansial, sementara tidak menguntungkan. Artinya, segala sesuatu di dunia ini adalah palsu dan sepenuhnya sia-sia. Tidak abadi, cepat berlalu seperti, dan sama saja dengan tidak ada. Kesadaran eksistensi manusia dan semua usahanya untuk menyelesaikan sesuatu berakhir seperti hembusan nafas belaka. Oleh karena itu, manusia pun bukanlah tuan atas kehidupan maupun kematian. Manusia dapat menemukan ketenangan hanya kalau ia menerima kenyataan yang tak dapat diubah dari eksistensinya. Dalam terang kebijaksanaan etis itulah misteri waktu yang indah sebagaimana dimaksudkan Pengkhotbah akan dipahami. Pengkhotbah memulai dengan tesis untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Ayat ini mengandaikan kemahakuasaan Tuhan atas waktu dan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu. Di sisi lain, seluruh ciptaan bersifat relatif dan sementara. Bapak Ibu, Pengkhotbah hendak menegaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini terikat oleh waktu, dibatasi oleh waktu, bersifat sementara, tidak selamanya ada. Sebaliknya Allah adalah Maha Kuasa, tidak terikat atau dibatasi oleh waktu. Penulis Pengkhotbah pun berpendapat bahwa segala sesuatu terbatas atau dibatasi dengan waktu. Ada dalam aliran perubahan. Manusia ada dalam ruang dan waktu. Oleh karena itu, semuanya terkait oleh waktu. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan yang dialami oleh manusia dan seluruh ciptaan lainnya. Karena terikat oleh waktu, manusia dan ciptaan lainnya disebut makhluk temporer, yaitu makhluk yang keberadaannya bersifat sementara. Pengkhotbah meringkas pengalaman keterbatasan manusia dan alam semesta itu dalam sebuah pernyataan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memperhatikan kenyataan bahwa sesungguhnya manusia memiliki keterbatasan di hadapan Allah, dalam arti tidak memiliki kemampuan memahami hati Allah, maka pertama, manusia harus menerima seluruh kenyataan hidupnya dan berusaha menikmatinya sebagai pemberian Allah.
Hidup manusia adalah anugerah Allah. Itu ditegaskan di ayat 12 sampai dengan ayat 13. Tanpa Allah, manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Kedua, bahwa karena hanya Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan dan bahwa Dialah adalah Allah yang kekal, yang berkarya menetapkan segala sesuatu, maka manusia mesti takut akan Dia. Itu ditegaskan dalam ayat 14 dan 15. Takut akan Tuhan berarti menghormati Dia, tunduk padanya, dan menuruti segala ketetapan Allah. Takut akan Tuhan berarti tidak memberontak atau melawan perintah-perintahnya, dan hidup sesuka hati. Sebab kita sadar bahwa hidup ini milik Allah. Maka segala sesuatu yang ditentukan Allah bagi kita mesti diterima dan dijalani dengan hati yang terbuka. Dialah Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dan kitalah ciptaannya yang hidup sejauh masih ada hembusan nafas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap setia kepada Tuhan dalam segala hal, berkomitmen terus mengenal Dia, dan selalu melakukan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.